Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Marakil Ubudiyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah terhadap matan Bidayatil Hidayah, karangan Imam Ghazali rahimahullah. Ini kelanjutan bacaan di YouTube ya. Udah lama saya nggak baca, sudah sampai di halaman 123 tentang bahaya lisan. Kalau yang punya kitab enak menyimak nih. Kalau nggak punya kitab emang rada susah ya, karena nggak kelihatan. Kalau dibesarin nggak kelihatan. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Asani bermula yang kedua dari bahaya lidah, al-khulfu fil wa'di, yaitu menyalahi janji, suka ingkar janji, ciri orang munafik. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi'a bihi. Fa iyyaka, maka waspada olehmu bahwa engkau janjikan dengan sesuatu wa la tafi'a bihi, dan engkau tidak menunaikan dengan janji. Ini kita lagi senang-senang biasanya suka berjanji kan? Banyak yang lagi senang suka berjanji datang ke pondok. Ini listrik sebulan di pondok berapa? Udah tiap bulan urusan saya aja. Besoknya lupa. Itu sering gitu. Ya, apalagi yang suka kampanye. Ini beliau menyatakan di sini fa iyyaka an ta'ida bi syai', hindari olehmu bahwa engkau berjanji dengan sesuatu, wa illa wala tafi'a bihi, dan tidak engkau tunaikan dengan janji. Di sebahagian teks ini wa illa melainkan engkau tunaikan dengannya janji. Bal yanbaghi ay yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan. Bahkan sepatutlah bahwa adalah kebaikanmu kepada manusia itu fi'lan, perbuatan, bila qaulin, tanpa perkataan. Kalau pengen berbuat baik langsung aja berbuat baik tanpa banyak janji. Itu. Tanpa banyak janji. Fa ini turirta ilal wa'di. Bila engkau terpaksa kepada berjanji, kadang kondisi mengharuskan kita berjanji. Fa iyyaka an tukhlifa, maka hindari olehmu bahwa engkau ingkar, tukhlifa, engkau ingkar, engkau menyalahi. Illa li'ajidin au daruratin, melainkan karena kelemahan atau darurat. Memang lemah, nggak mampu ditunaikan, ya nggak apa-apa kah? Pada dasarnya memang ingin melaksanakan janji, tapi karena satu dua hal jadi nggak mampu. Kitab Marakil Ubudiyah bagian kedua, bahaya lisan. Fa inna dzalika, kenapa beliau melarang kita ikhlaf, menyalahi janji? Fa inna dzalika ayil ikhlafa min ghairi daruratin, karena sesungguhnya demikian menyalahi janji min ghairi darurah, tanpa darurat. Itu min amaratin nifaqi, itu bagian dari tanda-tanda kemunafikan, wa khabaisil akhlaqi, bagian dari tanda-tanda busuknya akhlak, rusaknya akhlak. Itu. Qala Nabi, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, salasun man kunna, bermula tiga. Tiga perkara, man kunna itu barang siapa yang adalah dianya tiga, ai ijtama'na, yang adalah dianya tiga itu fihi pada nyaman, bahwa munafiqun, maka dia nyaman itu munafik. Tiga perkara bila ada pada seseorang, ada ketiga-tiganya, bukan salah satunya, ada ketiga-tiganya, fahuwa munafiqun, maka orang itu munafik. Jadi munafik di sini bukan munafik i'tiqadi ya, karena munafik i'tiqad itu kafir sebenarnya kan. Orang nifak itu zaman dulu istilah untuk kafir yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Tapi munafik di sini bukan maksud munafik i'tiqadi, amali. Haluhu yushbihu halal munafik. Artinya
bermula keadaan orang itu yusbihu menyerupai akan keadaan orang munafik. Wa in shoma ramadhana, sekalipun puasa ia akan Ramadan. Ini puasa Ramadan rajin, tapi bohong juga rajin. Nah, itu Masya Allah ya, munafik itu. Bahkan orang yang puasa kalau berbohong itu bisa batal pahala dalam satu pendapat, bisa juga batal puasa dalam pendapat yang lain kan. Karena orang yang sedang berpuasa hakikatnya sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah nggak mungkin melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dan ibadah itu bertolak belakang. Maka siapapun yang maksiat dalam suasana puasa, itu pertanda puasanya mardud. Itu kata para ulama. Jadi orang yang ada padanya 3 perkara dia munafik. Maknanya haluhu yushbihu halal munafikin. Keadaannya itu menyerupai keadaan orang munafik. Wa in shoma ramadhana, sekalipun puasa ia, ramadhana, puasa Ramadan. Wa shalla, sekalipun salat ia, salatal mafrudata, salat yang difardukan. Rajin salat 5 waktu tapi memiliki 3 hal di sini, suka ingkar janji, suka berbohong, suka berkhianat nanti. Wa zada ba'da dzalika fi riwayati Abi Ya'la wa Rustih bi dhammir ra, dan menambah ianya Nabi sesudah demikian wa insama wa shalla dalam riwayat Abi Ya'la dan dalam riwayat Rustih nama orang bi dhammir ra kita baca Rustih. Akan apa Nabi menambahkan? Wa hajja wa tamara, sekalipun berhaji ia, wa tamara, sekalipun melakukan umroh ia, wa qala, dan sekalipun ia berkata inni muslim, saya muslim, tetap disebut munafik. Ngeri kan? Apa 3 perkara itu? Man idza haddasa kadzaba, yaitu orang-orang apabila berbicara ia kadzaba, bohong ia, fi hadisih, bohong ia dalam pembicaraannya, bohong, nggak sesuai wakil, nggak sesuai fakta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, dan bila berjanji ia akhlafa, menyalahi ia, menyalahi akan apa yang ia janjikan. Ma wa'ada bihi min ghairi udhrin. Idza wa'ada, bila berjanji ia akhlafa, niscaya ingkar ia, menyalahi ia, ma wa'ada bihi, akan apa yang telah ia janjikan dengannya, min ghairi udhrin, tanpa udhur, tanpa alasan yang dibenarkan. Wa idza tumina khana, bila dia dipercayai khana, berkhianat ia. Ini semacam pemimpin misalkan dipercayai oleh rakyat kemudian berkhianat ya, itu munafik. Apabila berjanji ia menyalahi, ini masuk semuanya. Kita sebagai rakyat, masyarakat, sebagai pedagang, sebagai pekerja, semua ada peluang untuk ingkar janji ya. Hati-hati kita jangan sampai jadi munafik. Ya, wa idza tumina khana, bila dia dipercayai khana, berkhianat ia, fima ju'ila aminan alaih, berkhianat ia pada sesuatu yang dijadikan akan dia aminan, akan yang diamanahi alaihi, atasnya sesuatu. Apa kita diamanahi? Bisa jabatan, bisa barang-barang orang, bisa keuangan segala macam, apapun. Artinya ketika kita dipercayai terhadap sesuatu kita mengkhianatinya. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik. Wa qala al-Azizi, berkata oleh Syekh Azizi, wal kalamu fi man sarat hadhihi sifatu daidanuhu wa syi'aruhu la yanfaku anha. Bermula pembicaraan di atas, yaitu 3 hal ini menjadi tanda orang munafik. Bermula pembicaraan itu fiman, pada orang-orang sarat hadhihi sifatu, yang telah jadilah ini sifat tadi, daidanuhu atau didanuhu, sudah menjadi tabiatnya, kebiasaannya, bukan sekali 2 kali. Sudah menjadi tabiatnya, wa syi'arahu, sudah menjadi syiarnya. Syiar bahasa dasarnya itu pakaian. Pakaian kan selalu melekat dengan tubuh kita. Berbohong, berkhianat, menyalahi janji sudah jadi tabiat kebiasaannya. Nah, ini baru bisa jadi tanda orang munafik. Bermula kalam itu fiman, pada orang-orang sorat yang telah jadilah oleh ini sifat, didanahu, menjadi didannya, tabiatnya, wa syi'arahu, menjadi syiarnya, la yanfaku anha, yang tidak lepas ia darinya. Ini sifat tadi. Wa rawa Syekhani an Abdullah bin Amr bin al-As, dan telah meriwayatkan oleh Syekhani Imam Bukhari dan Imam Muslim
An Abdullah dari Abdullah bin Amr bin al-As anna nabiyya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi. Arba'un man kunna fi kana munafikan khalisan. Bermula 4 perkara itu. Bermula siapapun yang adalah 4 itu pada nyaman. Karena niscaya ada ia nyaman itu munafik, munafikan khalisan itu munafik yang khalis, munafik yang murni, yang benar-benar munafik. Ya. Kalau dia memiliki 4 hal sekaligus itu munafik sejati, munafik benaran. Tapi kalau dia punya satu yang akan dijelaskan ke depan, berarti dia punya satu sifat dari sifat kemunafikan. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang adalah pada nyaman itu satu perkara darinya 4 perkara, niscaya adalah pada nyaman itu khoslatun satu perkara dari kemunafikan hatta yada'aha, hingga meninggalkan ia akannya perkara tadi. Apa 4 perkara? Idza tumina khana, apabila ia dipercayai khana, berkhianat ia terhadap apa yang ia diamanahi. Wa idza haddasa kadzaba, dan bila berbicara ia kadzaba, bohong ia. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji ia ghadara, menipu ia, ghadara menipu. Wa idza khasama fajara, bila bermusuhan ia fajara. Bila bermusuhan ia fajara, melakukan hal buruk ia, fajara, fujur ya. Maknanya enggak gentle. Kalau punya musuh suka menyerang musuh dari belakang, membunuh dari belakang, bukan berhadap-hadapan. Nah, itu dianggap ciri-ciri orang munafik juga, enggak berani berhadap-hadapannya. Itu makna ya khasoma. Bila berselisih ya fajara. Fajara apa makna fajara? Ay mala fil khusumati anil haqi. Cenderung ia melenceng ia dalam permusuhannya anil haqi, jauh dari kebenaran. Waqtahamal batila, dan melakukan ia akan kebatilan, seperti menyerang orang dari belakang, memfitnah orang dari belakang kalau dia enggak sanggup melawan terang-terangan. Itu tanda-tanda pengecut lah. Wal muradu bin nifaqi al amalu lal imanu, dan bermula yang dimaksud dengan munafik dalam hadis tadi itu amalnya, perilakunya, perilaku orang munafik, lal imanu, bukan keimanannya. Artinya dia masih dianggap mukmin, masih dianggap muslim. Walaupun juga menunjukkan imannya tidak sempurna kan? Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman itu dihitung, bisa diukur dengan sempurnanya akhlak kan? Karena ini akhlak secara zahir buruk, berarti imannya kurang. Nah, itu. Lal imanu. Jadi wal muradu bin nifaq, yang dimaksud dengan munafik al amalu, amal. Lal imanu, bukan iman. Awin nifaqul urfiyu, atau nifaq urfi. Nifaq yang uruf, secara uruf di kalangan masyarakat dia dianggap munafik. La syar'iyyu, bukan munafik dalam agama, karena munafik dalam agama itu kafir. Ini kan nggak dianggap kafir karena memang walaupun semestinya orang Islam itu nggak boleh jadi pembohong lah, tapi faktanya di lapangan kan banyak juga yang bohong. Kemudian berbohong itu tingkatannya juga berbeda-beda, dosa berbohong juga berbeda-beda, tergantung daya rusak yang ditimbulkan oleh kebohongan. Makanya kebohongan yang paling berat berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Nabi ya, dan seterusnya. Li'anna al-khulusa bihadzainil ma'nayaini la yastalzimul kufral mulqiyya fid darkil asfali minan nar. Kenapa di sini beliau memaknai nifak di sini bukan nifak imani, tapi nifak amal atau nifak secara uruf. Li'anna al-khulus. Nah, karena terbebas dengan dua makna. Li'anna al-khulusa bihadzal ma'nayaini. Kenapa khulus? Karena terlepas dengan ini dua makna itu tidak melazimkan ia akan kekafiran. Al-mulqi, yang mencampakkan ianya kekafiran dalam tingkatan paling bawah dari neraka. Karena khulus, terbebas. Karena murni ya. Khulus bukan terbebas kita artikan di sini, nggak cocok. Karena murni dengan dua makna. Makna murni orang yang memiliki dua makna tadi. Dia suka berbohong, itu kan? Artinya pekerjaannya suka berkhianat, suka berbohong.
itu tidak melazimkan dia akan kekafiran, tidak menyebabkan dia kafir yang bisa membuat melemparkan dia ke neraka paling bawah kan. Nah, makanya maksud dengan munafik di sini bukan munafik iman. Kalau munafik secara iman memang kafir kan. Mudah-mudahan khulus ini bukan murni ya. Bukan dia maknanya terbebas. Khulus. Bersih, dia memiliki dua makna ini. Dua makna ini munafik secara praktek. Perbuatannya perbuatan orang munafik. Atau munafik secara urfi. Bila dia memiliki dua sifat kemunafikan yang seperti itu, tidak melazimkan, tidak memastikan, tidak membuat dia jadi kafir, kekafiran yang bisa mencampakkan dia ke dasar neraka. Kata Afadahul Azizi, demikianlah menjelaskan akan ini oleh Syekh Azizi. Mudah-mudahan begitu. Khulus, kita artikan jangan khulus maknanya terbebas. Khulus dalam arti dia benar-benar memiliki dua sifat itu. Suka bohong tadi. Nah, ada makna yang lain? Rada aneh juga nih. Saya nggak punya kitabnya soalnya, nggak bisa dibandingkan ya. La khulusa bihadzain ma'nayaini la yastalzimul kufra al-mulqiyya ya. Alqa mulqiyya fi darkil asfali minan nar. Mudah-mudahan begitu. Asal isu yang ketiga yang harus kita jaga lidah, al-ghibatu, ghibah, gosip. Ya, gosip, menggosip. Ngomongin orang. Fahfadz lisanaka anha, maka jaga olehmu akan lidahmu darinya ghibah. Dari ghibah, kemudian Syekh Nawawi menambahkan ay wa anis sukuti 'alaiha, dan jaga olehmu akan lidahmu dari diam di atasnya ghibah. Pertama, kita jangan gosip orang. Kemudian kalau ada orang lain menggosip orang lain di depan kita, kita juga nggak boleh diam. Diam mendengarkan ghibah sama aja dianggap kita sedang ghibah. Nah, apalagi yang ghibah itu teman kita kan. Gak mungkin dia ghibah kalau nggak ada pendengarnya. Jadi tekanannya fahfad lisanaka anha. Jaga olehmu akan lidahmu dari menghibah, wa anis sukut, dan dari diam atasnya ghibah. Orang lain ghibah depan kita, kita diam, sama aja. Dari diam di atasnya ghibah, kenapa dia meridhan wa takriran, karena rela, takrir karena mengakui. Semacam kita setuju. Beda lagi kalau kita diam nggak setuju, tapi kita nggak mampu untuk melarangnya. Solusinya kita pergi dari tempat itu kan. Nggak boleh juga kita berada di situ. Wal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan. Bermula ghibah itu lebih parah, lebih berat dari 30 kali perzinahan. Ini kan ngeri kalau kita dengar. Kenapa? Kalau orang berzina sadar itu maksiat kan. Jadi orang ghibah orang lain nggak sadar itu. Kalau bahasa kita madmadah, berkumur-kumur dengan kehormatan orang lain, atau tafakuh, macam buah dengan kehormatan orang lain. Maknanya kita ngomongin orang lain, kita merasa nikmat, nggak merasa itu satu kesalahan kan? Sehingga susah orang taubat dari ghibah, susah. Jadi di sini beliau menyatakan wal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan ya. Masdar marrah. Ghibah itu lebih parah, lebih berat dari 30 kali zina. Cara bacanya bi fathiz zai, fathah zai, wa hiyal marratu minaz zina. Dianya zaniyah itu marrah. Makna marrah, masdar marrah dari zina. Fil Islam. Ya, ribah itu lebih parah dari 30 kali zina dalam Islam. Kaza warada fil khobari. Kaza warada demikian, telah datang ianya demikian dalam hadis Nabi. Ya. Wa ma'nal ghibati, dan bermula makna ghibah itu anta zukura insanan. Engkau nyebut akan seseorang muslim. Anta zukura insanan, kau menyebutkan akan seseorang bima yakrahuhu law sami'ahu, dengan sesuatu yang tidak menyukai akannya sesuatu, law sami'ahu, andaikan mendengari akannya sesuatu. Kita menyebutkan hal yang tidak disukai oleh saudara kita. Kita menyebutkan seseorang di belakangnya, kita membicarakan dia di belakangnya dengan sesuatu, andaikan ia dengar dia nggak suka. Ya.
Tentunya nggak berkaitan dengan pujian kan? Karena semua orang rata-rata wafil ghalib orang suka dipuji. Ini berarti yang disebut ghibah ini bukan pujian nih. Kita omongin keburukannya, kekurangannya, cacat tubuhnya, dan segala macamnya. Anta zukura insanan, kau menyebutkan akan seseorang bima dengan sesuatu yakrahuhu yang benci ia akannya sesuatu lau sami'ahu, andaikan mendengar ia akannya. Berarti ini kita menyebutnya di belakang dia. Sawa'un zakartahu bilafdika, sama saja engkau sebutkan akan dia dengan lafadzmu. Secara terang kita omongin dia. Au fi kitabika, atau dalam tulisanmu. Kitabika. Dalam tulisan kita menulis tentang keburukan orang lain. Ya, kayak sekarang status ya. Sama aja. Makanya ada kajian asyamul elektronik, puasa elektronik. Puasa dari menggunakan media sosial. Kita menyebutkan saudara kita dalam tulisan kita, dalam status kita. Au rumuzta, romazta, atau engkau isyarahkan, engkau simbolkan ya. Romazta, engkau simbolkan. Kita kasih kode sesuatu di mana pendengar itu paham bahwa kita sedang mengisyarahkan, menyimbolkan tentang seseorang, kekurangan seseorang sama. Au asyarta ilaihi bi'ainika, atau engkau isyarahkan kepadanya seseorang dengan matamu. Kita bertiga nih, ya. Atau ya kita isyarahkan ke teman kita yang di depan kita tentang seseorang teman kita yang lain yang nggak ada di depan kita, tapi dia paham. Kan biasa itu. Isyarah dengan mata, angkat bahu kah, segala macam. Au yadaika, atau engkau isyarahkan dengan dua tanganmu, au ra'sika, atau dengan kepalamu. Nah, apapun pergerakan kita yang membuat orang paham tentang keburukan orang lain dianggap ghibah. Ini berat nih. Nah itu. Wa dhabitul ghibati, dan bermula dhabit ghibah. Dhabit semacam apa namanya? Ketentuan ghibah supaya mudah kita ingat. Kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslimin fi badanihi au nasabihi au khalqihi au fi fi'lihi au qawlihi au dinihi au dunyahu. Lengkap ya. Jadi ketentuan ghibah itu kullu ma afhamta, setiap apapun yang engkau membuat paham dengannya akan selainmu. Setiap apapun itu bisa ucapanmu, tulisanmu, isyarahmu, pergerakan kepalamu, tanganmu, dan seterusnya. Kullu ma afhamta, setiap apapun yang engkau membuat paham dengannya ghairaka akan selainmu. Paham apa? Nuqsana muslimin, akan kekurangan seorang muslim. Tingkah laku kita yang menunjukkan kekurangan orang lain. Nah, kekurangan itu fi badanihi, pada badannya. Ya kita bilang pendek, kadang orang marah kan. Ada juga perempuan yang kita bilang gemuk, dia nggak suka. Nah, gosip juga itu. Au nasabihi, atau keturunannya. Kita bilang dia keturunan orang tidak baik-baik kan. Au khalqihi, atau bentuk badannya. Atau kalau kita baca khuluqihi, akhlaknya. Ada dua kemungkinan ini, nasabihi au khalqihi. Itu kelihatannya khalqihi ini bentuk badan. Khuluq akhlak. Au fi fi'lihi, atau pada perbuatannya, au qaulihi ucapannya, au dinihi agamanya, au dunyahu atau dunianya. Hatta fi saubihi, hingga berkaitan dengan pakaiannya, wadarihi rumahnya, wadabbatihi kendaraannya. Semua dianggap gosip. Kendaraan dia jelek banget. Tahun paling tua katanya. Memang nggak bisa kelihatan tek karena memang kitabnya lebar kan. Kalau dikecilin saya yang nggak kelihatan. Makanya di awal tadi dianjurkan punya kitab. Kalau teman-teman pengen menyimak memang harus punya kitab. Kalau enggak cuma kedengaran suara, memang enggak kelihatan. Enggak bisa dibuat kelihatan semuanya. Para kilung budi biasanya rata-rata yang pernah mondok punya kitab ini. Kemudian Tengku Iwak Pedes kan, Masya Allah. Itunya oh. Nah itu. Jadi hatta fi saubihi wadarihi wadabbatihi, hingga pada pakaiannya, rumahnya, dan keretanya, dabbahnya, kendaraannya ya. Fa anta mughtabun dhalimun. Nah, ini kembali ke matan.
Tadi makna ghibah anta dzukura insanan bima yakrahu. Engkau menyebutkan seseorang insan dengan sesuatu yang ia benci akannya sesuatu, walau sami'ahu, andaikan mendengar ia akannya sesuatu. Jika kita menyebutkan fahuwa fa anta mughtabun, maka engkau itu dianggap seorang yang menggosip. Dzalimun, engkau itu seorang yang zalim. Wa in kunta shadiqan, sekalipun adalah kamu itu yang benar. Maknanya apapun yang kita katakan itu benar. Dia jelek banget, emang jelek ya. Itu mobilnya udah tua banget. Emang benar apa yang kita katakan. Yang benar sekalipun, kalau membuat saudara kita tadi nggak suka, itulah gosip sebenarnya. Nah, itu kalau benar. Apalagi kalau kita bohong, lebih parah lagi, namanya buhtan, tuduhan palsu. Masya Allah, iwa pedes. Terima kasih ya. Fa in kunta shadikan, sekalipun adalah kamu itu orang yang jujur, fi dzikrika dzalik, pada sebutanmu akan demikian. Apa yang kamu katakan benar adanya. Benar adanya, tetap kamu itu seorang penggosip. Kama qala Nabi, sebagaimana berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Jika adalah padanya seseorang itu apa yang engkau katakan, faqad igtabtahu, maka sungguh telah engkau gosipi akan dia. Ya. In kana fihi, jika adalah padanya saudaramu tadi ma taqulu, itu apa yang kamu katakan, faqad igtabtahu, maka sungguh engkau telah menggosip akan dia. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, dan jika tidak adalah padanya saudaramu itu sesuatu yang engkau katakan, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah menuduh akannya. Jadi bahattahu maknanya engkau nisbahkan buhtan. Apa yang kita katakan, yang kita omongkan ada, itu namanya gosip memang. Kalau enggak ada, itu namanya buhtan. Buhtan dosanya lebih parah lagi. Itu kan memfitnah saudara kita kan. Ya. Ya. Ada cara untuk berdetek mandum Bang S, kecuali harus benar kitab ya. Ya anak kitab ada cara. Anak tu apa putih babi, ya kitab lebar. Ini tak pubut lagi nya long tuan yang handi. Lanjut baca. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in, hindari olehmu, ai ihzar, waspadai olehmu, talaqiyaka, akan menemui dirimu, dan ghibatal qurra'il mura'in, akan menghibah para ahli qiraah yang mura'in. Nah, ini kita bahas sedikit nih. Pertama, qurra ini maknanya orang alim nih. Qurra ini orang alim. Dia alim, kiai ya. Kemudian mura'in, cuma ria. Ya, ada orang-orang alim yang suka ria. Ya. Ini maknanya bisa dua di sini. Pertama, iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in, hindari olehmu akan menggosip qurra, ahli Al-Qur'an. Biasanya qurra itu penggunaan untuk ahli Al-Qur'an kah? Qari kah? Hindari olehmu akan menggosip qurra'il mura'in, ahli qiraah atau ulama lah, ulama itu tapi ria, suka pamer. Enggak boleh juga digosip walaupun dia pamer kah? Itu urusan dia. Kalau kita menggosip, kita yang berdosa. Itu makna yang pertama. Makna lugawi. Makna yang kedua, ini jadi istilah nih. Iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Qurra'il mura'in ini jadi istilah. Hindari olehmu akan model gosipnya para qurra. Jadi para ulama juga suka menggosip nih. Nah, jadi ada dua makna di sini kan, surah kan, dari masyaikh begitu. Maknanya para ulama, sesama ulama, kadang ada juga gosip. Memang gosip tingkat tinggi. Dalam bentuk doa, seolah-olah kasihan. Misal ya. Misal sesama para kiai misal. Nauzubillah. Nah, nggak apa-apa, kita bukan kiai ya. Ada kiai, temannya kiai juga terkenal. Mungkin terkena fitnah. Suka datang ke penguasa, bawa proposal misalkan. Sehingga begitu dia terkenal, cara gosipnya na'udzubillah misalkan, pakai kata na'udzubillah kan, semoga Allah menjaga kita jangan sampai seperti si fulan, dia padahal ilmunya banyak, orangnya kelihatan soleh tapi suka datang ke
ke istana bawa proposal, semoga Allah menjaga kita dan menyelamatkan dia. Nah itu, seolah-olah secara bahasa kita sedang mendoakan dia agar dia sadar. Padahal dalam waktu yang sama kita sedang menyatakan kalau kita itu enggak seperti dia. Kita ini orang soleh, kita ini orang bersih, adapun dia pencinta dunia. Nah, itu bisa juga ghibah qurra'il mura'in maknanya seperti itu. Maknanya ini gosipnya para orang-orang alim. Ya, kan orang alim juga nggak boleh kita klaim beliau bebas dari gosip kan. Ada cara gosip, cuma beda nih. Ya, seolah-olah kelihatan berdoa, semoga Allah memperbaiki kita dan beliau, jangan sampai seperti ini. Atau segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari kesalahan yang beliau lakukan. Nah itu. Kita lanjutkan dulu ya. Ada dua makna. Iyaka ihdzar talaqiyaka, ini beliau memaknai ihdzar talaqiyaka, pengen bilang iyaka ini mansub alat tahzir ya. Ada istilah dalam kitab nahwu mansub alat tahzir pakai iyaka. Iyaka wal asad, tinggalkan olehmu, jauhi olehmu akan singa. Nah, itu. Iyaka wa ghibatal qura, hindari olehmu akan ghibahnya qura yang mura'in. Bahwa dianya ghibah qurra'il mura'in akhbasu anwa'il ghibah, itu paling jelek model gosip. Model gosip paling jelek inilah gosip qurra'il mura'in ini, nanti beliau akan mendefinisikan di depan. Yaitu kelihatan sedang berdoa agar orang lain dibebaskan oleh Allah dari keburukan. Di waktu yang sama kita sedang memuji diri kita. Nah itu. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini oleh Imam Muslim. Ini secara makna bahwa huwa akhbasu anwa'il ghibah. Ini ada hadisnya bahwa ghibahnya qurra itu paling jeleknya ghibah. Meriwayatkan akan ini oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan oleh Tirmidzi dan oleh Nasai dan selain mereka. Tapi hadisnya beliau tidak menuliskannya. Wa huwa, apa itu ghibah qurra? Nah ini jadi istilah ini, sehingga ini maknanya antufhimal maqsuda bi tariqis sholihin. Antufhimal maksud, engkau memberi paham akan maksud bi tariqis sholihin dengan cara orang yang soleh. Idharan min nafsika litta'afuf, karena mendahirkan dari dirimu litta'afufi, bagi terjaga anil ghibah dari gosip. Antufhimal maksud, engkau mengungkapkan sesuatu di mana orang lain itu sebagai pendengarmu, audienmu, dia paham maksudmu. Antufhimal maksuda, engkau membuat paham satu tujuan bitariqis sholihin dengan cara orang soleh. Gaya orang soleh nih. Seolah-olah sedang mendoakan orang lain, padahal sedang mempermalukan orang lain. Idharan min nafsika, karena memperlihatkan dari dirimu litta'afuh, bagi terjaga anil ghibah dari gosip. Seolah-olah kita tidak sedang menggosip. Min ghairi tasrihin, engkau membuat orang paham akan maksud tanpa tasrih, tanpa menjelaskan, tanpa keterangan yang jelas. Bal bita'ridin, tetapi dengan cara menyindir. Li syakhsin muayyanin, bagi seseorang yang tertentu. Imma hayyin wa imma mayyitin, bagi seseorang yang tertentu, adakala seseorang itu hayyin hidup, wa imma mayyitin, adakala sudah meninggal. Ta'ridan, akan satu sindiran, yufhamu bihi, yang bisa dipahami dengan sindiran tadi, kama yufhamu bitasrih, sebagaimana dipahami dengan kalimat yang jelas. Ini contohnya, ada contohnya. Fatakulu, maka engkau berkata, contohnya. Idza qila laka masalan kaifa halu fulan, maka engkau berkata apabila dikatakan bagimu sebagai contoh, kaifa halu fulan, bagaimana hal fulan. Ada orang datang kepada kita bertanya, ada seorang tokoh yang sedang tenar misalkan ya, atau yang sedang tertimpa kasus. Bagaimana menurut Ustadz tentang Ustadz fulan itu? Ya kan? Bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz fulan yang sedang tertimpa kasus ABC? Ya, ada pertanyaan. Apa jawabannya? Aslahahullah. Semoga memperbaiki akannya oleh Allah. Nah, itu kan secara tidak sadar kita menyalahkan dia. Kalau kita alhamdulillah aman gitu kan. Aslahahullah, semoga membaikkan akannya oleh Allah. Faqad sa'ani ay ahzanani, maka sungguh telah membuat sedih ya akan aku. Sa'ani ay ahzanani wa ghammani ma jara alaih, sungguh telah menyakiti akan aku
ahzanani membuat sedih akan aku, wa ghammani membuat gundah akan aku, ma jara alih oleh apa yang berlaku ia atasnya. Apa yang menimpanya membuat saya sedih dan prihatin. Kasihan dia ya. Kasihan dia. Ya, itu misalkan. Kasihan dia. Sesuatu yang telah menimpanya sangat menyedihkan sekali. Alhamdulillah Allah membebaskan kita. Kita nggak ikut-ikutan. Ya, itu gosip dianggap. Apa ma ini contoh di sini? Apa yang menimpanya, apa yang terjadi kepadanya membuat aku sedih. Apa itu contohnya? Minad dukhuli ala sultani masalah. Dari masuk ke penguasa sebagai contoh. Ini beliau itu saya dengar-dengar suka buat proposal tiap hari. Misalkan. Ya kan? Oh, minat tabadduli fi talabil hutam. Minat tabaddul. Atau dari menghina dalam mencari hutam, benda-benda dunia. Ya. Oh, min qilatil haya. Atau sesuatu yang menimpa beliau sangat kasihan, yaitu kurangnya rasa malu. Nah, kemudian kita lanjutkan, fanas'alullah ta'ala ayyuslihana wa iyyah. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki kita dan beliau juga. Nah, ini dianggap gosip nih. Ini gosip para ulama nih, bahaya. Ya, ini kan gosipnya para ulama kan sambil berdoa. Ini hati-hati kita terjebak. Fa inna hadzal qawla jam'un baina khabisaini atau jamaah. Maka bahwa sungguh ini perkataan tadi mulai dari aslahahullah faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaih nas'alullah ta'ala ay yuslihana wa iyyahu fa inna hadzal qawla, maka bahwa sungguh ini perkataan itu jamaah telah menggabungkan ya baina khabisaini antara dua keburukan, lengkap keburukan. Beliau menjelaskan ahaduhuma, yang pertama ghibah, gosip. Nah, tapi gosip ini tergantung pendengar. Kalau dia paham maksud kita ya. Kalau maksud kita ucapkan aslahahullah, semoga Allah memperbaikinya. Kadang orang pendengar memahami sebagai doa murni ya. Tapi ada juga yang memahami bahwa dia memang telah berada dalam keburukan. Alhamdulillah kita mah aman. Nah ini. Yang pertama ghibah, ini dianggap ghibah idza hasala bihi bihadzal qouli tafahum. Apabila hasil dengan ini perkataan tafahum oleh pemahaman. Bila pendengar paham maksud kita, gosip. Amma idza lam yufham ainu syakhsi. Adapun apabila tidak dipahami akan ain seseorang, pendengar enggak tahu orang mana yang kita maksud. Jazal qaulu, bolehlah oleh mengatakan seperti itu. Wakana Rasulullah, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kariha min insanin syai'an, bila membenci ianya Nabi dari seorang manusia akan sesuatu, qala, Nabi berkata, Nabi selalu mengkritik enggak muayyan ya. Nabi menyatakan ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Apa itu hal satu kaum mereka melakukan ABC. Ma balu aqwamin, apa itu keadaan kaum-kaum yaf'aluna kadza, mereka melakukan akan kadza wa kadza. Jadi sehingga pendengar enggak tahu sosok yang dimaksud kan. Tapi orang yang melakukannya akan sadar. Ya, taubat biasanya. Fakana la yu'ayyinu, maka ada ianya Nabi itu tidak menentukan ia. Nah, itu enggak masalah kan. Ini kita sebutkan nih Ustadz Fulan bin Fulan. Nah. Tapi ini susah juga. Misalkan sudah viral kan. Kan ada sosok yang sudah viral misalkan. Ada orang minta pendapat kepada kita. Harus dihindari itu. Jangan sampai seperti ini. Kita seolah-olah menyucikan diri kita. Wal akharu, yang lain tadi. Jadi dalam ucapan di atas ada dua keburukan. Pertama dianggap ghibah. Yang kedua tazkiyatun nafsi, menyucikan diri. Makna menyucikan diri, kita menyatakan seolah-olah diri kita enggak mengalami hal yang sama. Tazkiyatun nafsi madhuha, memuji diri. Wasanau 'alaiha, dan memuji di atasnya diri, bitaharruji, dengan merasa sempit, merasa kasihan banget. Merasa taharul itu sempit, kita ikut menderita gara-gara, katakanlah misalkan kita ustadz nih, ada seorang ustadz menderita, seorang ustadz terlilit satu kasus, kita merasa prihatin ya. Dan keprihatinan itu kita ungkapkan dari depan umum. Nah, itu dianggap kita memuji diri. Kalau prihatin mestinya kita bantu lewat jalur belakang atau kita doakan secara sembunyi-sembunyi kan. Jangan kita bilang semoga Allah membaikkan dia dan kita. Alhamdulillah mah kita nggak terkena kasus itu.
Cuma beliau kasihan ya. Ucapan seperti itu kelihatannya memang baik banget, bentuk keprihatinan, tapi ini dianggap gosip. Masya Allah. Gimana cara menjelaskannya? Halaman berapa ini? Kalau kitab saya 125-an. Kalau beda cetakannya di KI. Ya, wal akharu bermula yang lain itu tazkiyatun nafsi, menyucikan diri, aimaduha, memuji diri, wasanau 'alaiha, menyanjung di atasnya, di bitaharruji. Bitaharruji apa mana taharruj? Bihukmika 'alal ghairi bil ismi, dengan penilaianmu terhadap orang lain dengan dosa. Itu mana taharruj? Kita merasa sempit, kasihan dia terjebak. Nah, bitaharruj ai bihukmika, ini beliau mentakwil, bihukmika dengan nilaimu, hukummu, penilaianmu, alal ghairi terhadap orang lain, bil ismi, dia sudah terjebak ke dalam dosa. Kasihan dia ya, sibuk bawa map mulu, proposal mulu ke pemerintah, pondoknya nggak kelar-kelar gitu, nah, kan biasa kan. Ya, sana alaiha, memuji atasnya diri, bitaharuji, dengan merasa dengan taharut, apa mana taharut? Dengan menganggap orang lain terjebak dalam dosa, wassalahi, dan dengan kesalehan, memuji di atasnya diri dengan kesalehan linafsika, bagi dirimu. Nah, dia memuji diri, merasa orang lain terjebak dalam dosa. Fatazkuru nafsaka, maka engkau sebutkan akan dirimu, wa maksudaka antadumma ghairaka fi dhamni dzalik, maka engkau sebutkan akan dirimu, dan bermula maksud, wa maksuduka mubtada, maka engkau sebutkan akan dirimu, wa maksuduka, dan bermula tujuanmu itu, antadumma ghairaka, engkau mencela akan selainmu, fi dhamni dzalik, dalam kandungan demikian. Jadi maksudnya begini tadi kan, fanas'alullaha ta'ala ayyuslihana wa iyyah, kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kita dan dia. Memperbaiki kita dan dia. Tujuannya agar Allah memperbaiki dia. Karena dia yang berdosa. Sementara kita kan nggak mengalami hal yang sama. Nggak berdosa. Nah, ini maksudnya. Jadi dalam doa seolah-olah, kalau orang nggak paham ini, kita Masya Allah ikhlas banget tuh Ustadz ya, mendoakan semua orang. Padahal ini bisa bermakna sebaliknya. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kita dan dia. Tujuan kita sebut memperbaiki kita dan dia, sebenarnya kita pengen menyebutkan dia saja. Ini kata Syekh Nawawi. Fatazkuru nafsaka, maka engkau sebutkan akan dirimu, wa maksuduka, padahal maksudmu itu antadumma ghairaka, engkau mencela selainmu, fi dhamni dzalik, dalam kandungan demikian, bukan secara terang. Nah, wa tamdaha nafsaka bis shalah, dan engkau memuji akan dirimu dengan kesalehan, fi dhammi ghairika, dalam mencela orang lain. Fatajma'u baina khabisaini, maka engkau mengumpulkan antara dua keburukan, yaitu ghibatu, gosip, wa tazkiyatun nafsi, dan menyucikan diri. Bal arba'atun, bahkan 4 perkara. Apa itu 4? Wahya aidan ar-riya. Maka engkau kumpulkan antara dua keburukan, ghibah dan menyucikan diri. Bal arba'atun, atau arba'atan. Bal tajma'u arba'atan. Kita takdirkan ya, bahkan engkau telah mengumpulkan 4 perkara. Wahya, dan dianya 4 bersama 2 sebelumnya, yaitu ar-riya'u, riya. Nah, ini pamer nih. Ini kan kita sebutkan terang-terangan, berarti kan pamer kalau kita suci, orang lain bersalah. Wa dhannu salahi nafsika, dan mengira saleh dirimu. Ya, susah ini memaknai kita. Fa anta turai wa tadhunnu bi jahlika annaka minas shalihin al muta'affifina 'anil ghibah. Maka engkau itu engkau riya, engkau pamer, wa tadhunnu, engkau mengira, bi jahlika, dengan sebab kebodohanmu, annaka, bahwasanya engkau itu minas shalihin, dari orang yang soleh, al muta'affifin, dari orang yang menjaga diri gosip. Kau merasa engkau enggak sedang menggosip, padahal itu gosip. Wa man sya'u dzalikal jahli, wa man sya'u dzalikal jahlu, wa man sya'u dzalikal jahlu, bermula sumber demikian itu kebodohan. Ya, engkau mengira dengan kebodohanmu engkau termasuk orang yang soleh, engkau terjaga dari gosip, padahal engkau sedang bergosip. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Wa man sya'u dzalikal jahlu,
sumber semua itu kebodohan. Kita nggak paham tentang ilmu ini nih, ilmu tentang apa yang fa inna man ta'abbada ala jahlin la'iba bihi syaitan. Maka sesungguhnya orang-orang yang beribadah di atas dasar kebodohan, nasi akan bermain-main dengannya oleh syaitan. Enggak boleh beribadah atas dasar kebodohan, kan? Maka syaitan akan mempermainkan kita. Wa min dzalika annahu yadhkuru aiba insanin wa yadhkurullaha ta'ala wa yasta'milu ismahu ta'ala alatan lahu fi tahqiqi khubsih. Wa min dzalik, di antara demikian kebodohan tadi, annahu sesungguhnya seorang itu yadhkuru aiba insanin, menyebutkan ia akan aib orang lain, wa yadhkurullaha, dan menyebutkan ia akan Allah Ta'ala. Menyebutkan aib orang lain tapi menyebutkan nama Allah. Wa yasta'milu ismahu ta'ala, menggunakan ia akan nama Allah Ta'ala alatan, sebagai alat lahu baginya menyebut aib. Ya, fi tahqiqi khubsih, dalam mewujudkan keburukannya. Ini sering ini ya, kita nggak sadar kadang. Ketika kita mendengar seseorang maksiat segala macam, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, kan? Jadi langsung menggunakan nama Allah. Tapi tujuannya pengen mengungkapkan keburukan orang lain. Ya, bahaya. Di antara demikian kebodohan tadi, annahu sesungguhnya seorang yazkuru aiba insani, menyebutkan aib manusia, wa yazkurullah, menyebutkan Allah Ta'ala, wa yasta'milu ismahu, menggunakan nama Allah Ta'ala sebagai alat lahu baginya menyebut aib, fi tahqiqi khubsih, dalam mewujudkan keburukannya. Wa aidan annaka takunu kadziban fi da'wal huzni wal ihtimam wa fi idharid du'a, dan juga sesungguhnya engkau adalah kamu itu bohong fi da'wal huzni, pada mengklaim kesedihan. Engkau bohong ketika engkau tahu saudaramu terjebak dalam maksiat atau terbuka aibnya. Engkau bohong pada da'wal huzni, pada mengaku sedih, kasihan dia. Bohong kesedihanmu itu. Ihtimam, pada da'wa ihtimam, pada mengaku memperhatikannya, ihtimam. Fi idharid doa, kamu juga bohong dalam mendahirkan doa tadi. Aslahanallahu wa iyyahu, kan? Bohong. Kenapa dianggap bohong? Karena kalau doa yang serius itu nggak perlu membuka aib orang. Bahkan doa seorang mukmin terhadap mukmin lainnya tanpa diketahui oleh siapapun itu yang makbul, kah? Doa di tengah malam. Ini Imam Ghazali menyatakan, walakin idza kana maqsuduka min qaulika, tetapi apabila adalah maksudmu dari ucapanmu, aslahahullahu ta'ala. Tadi ketika kita mendengar saudara kita misalkan berkasus, kita menyatakan aslahahullahu ta'ala, kan? Tadi tujuan kita seolah-olah kan berdoa, tapi di sini beliau menyatakan bukan doa, ini justru pengen kasih tahu bahwa dia sedang bermasalah ke teman kita yang lain. Tetapi apabila adalah maksudmu dari ucapanmu aslahahullahu ta'ala, ad-doa itu doa, andaikan tujuan kita itu doa, ad-doa khabar kana, doa lidzalika syakhsi, bagi orang tadi, fad'ulahu fi sirri, maka doakan olehmu untuknya dalam rahasia. Ai aqiba sholatika, sesudah salatmu. Ya, kalau memang pengen mendoakan dia, doakan dalam ketika kita sendiri. Wa ini tamamta bisababi, apabila engkau merasa sedih, engkau berduka dengan sebabnya, aidzalika syakhsi, demikian orang tadi, fa'alamatuhu, maka bermula tandanya igtimam, tanda engkau merasa gundah sedih, annaka la turidu fadhihatah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan fadhihatah, akan membuka aibnya. Fadhihatah, membuka aibnya. Jadi kita nggak ngomongin dia, kan? Tahu nggak Ustadz Bulan begini. Nah, kalau kita ngomongin ke orang lain, itu sebenarnya kita pengen menambah, mempermalukan orang itu. Itu bukan bentuk kita sedih dan kasihan. Kalau kasihan ya kita diem. Kita doakan secara batin. Wa ini ketamam, jika engkau merasa sedih, merasa berduka dengan sebabnya, ai zalika syakhsi, orang tadi, fa alamatuhu, maka bermula tandanya, ail irtimami, tanda engkau bersedih berduka, annaka la tudiru fadhihata, engkau tidak bermaksud akan fadhihatah, akan membuka aibnya, ai kashfa masawihi, akan membuka keburukannya, wa idhari aibihi, dan mendahirkan aibnya. Wa hadha atfu tafsirin,
Ini adalah ataf tafsir ya. Jadi idhari aibih ataf kepada idharu aibih ataf kepada fadhihatah, ini sama. La turidu fadhihatah. Engkau tidak bermaksud akan fadhihah. Apa fadhihah? Idharu aibih, menampakkan aibnya, sama. Bal takrahu dzalik, bahkan engkau membenci akan demikian. Justru kita enggak mau ikut-ikutan membahas itu. Wa fi idharikal ghammu wa fi idharikal ghamma bi aibihi idharu ta'yibih. Dan dalam mendahirkan kamu akan berduka dengan sebab aibnya, itu sebenarnya idharu ta'yibih, sedang menampakkan mengaibkannya, sedang mencelanya. Ketika kita menceritakan kepada orang lain keburukan saudara kita, si fulan begini, itu kan membuka aibnya. Ketika kita membuka aibnya, itu justru kita sedang mencelanya, sedang mengaibnya. Membuka aib maknanya mengaibnya, mencelanya, menisbahkan aib kepadanya. Ini. Dalam menampakkan dirimu akan bersedih dengan aibnya tadi, dengan cacatnya, itu idharu ta'yibih. Itu sedang menampakkan ta'yibih, mencelanya. Engkau sebenarnya sedang mencelanya. Idharuka nisbatahu ilal aib. Menampakkan dirimu akan menisbahkan temanmu tadi kepada aib. Gimana cara menjelaskan? Begini maknanya, kayak kita memuji Allah, alhamdulillah, mengatakan puji sebenarnya sedang memuji, kan gitu. Kita menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kita mengatakan puji, sebenarnya sedang memuji. Sama sebaliknya, ketika kita ngomongin aib orang lain, sadar nggak sadar, kita sedang mencaci makinya, mencelanya, menyatakan dia penuh aib. Lebih kurang kan. Luntuan di Jawa Barat, Tengku Aqua, Lun di Jawa Barat. Masya Allah. Rumit nih. Wa yakfika zajiran anil ghibah, dan memadai kepadamu nisbah penghalang, zajiran tamnya. Wa yakfika zajiran anil ghibah, memadai kepadamu nisbah penghalang dari gosip, jadiran tamyidun. Qauluhu ta'ala, oleh firman Allah. Jadi qaulu fa'il yakfi, memadai kepadamu sebagai penghalangmu dari menggosip, qauluhu ta'ala, oleh firman Allah. Allah menyatakan dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggosip oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Siapa tahu yang kita gosip jauh lebih baik, ya kan gitu. Nah, apa makna ayat ini? Ya, walaupun secara zahir kita paham ala kadarnya, tapi beliau menukilkan pendapat para ulama tentang makna ayat. Qala Syirbini, berkata oleh Syekh Syirbini. Apa kata beliau? Wala yata'ammad ayyadhkura ba'dukum ba'dan. Artinya, dan jangan bersengajalah bahwa menyebutkan oleh sebahagian kamu akan sebahagian, fi ghibatihi bima yakrahu, pada menggosipnya seseorang dengan sesuatu yang membenci. Ya, akadnya sesuatu. Jangan sengaja menggosip orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Masya Allah. Begitulah kitab ini. Habis baterainya nih. Dikit lagi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya? Mayitan, hal kepada akhi, hal keadaan saudaranya itu yang mati. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya, hal keadaan saudaranya yang mati? Ini banyak ini, Sumanto. Jadi di sini menggosip orang lain maknanya kita memakan daging saudara kita. Baik dalam keadaan hidup kan enggak suka ya. Memang enggak boleh kan. Apalagi saudara kita udah meninggal misal. Makan dagingnya, parah itu. Melanggar segalanya kan, ditangkap. Apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya padahal saudaranya mati? Fakarihtumu, maka engkau membenci akannya. Akannya apa? Ail akla awil lahma awil maita. Engkau membenci akan memakan daging manusia, memakan atau membenci dagingnya, atau engkau membenci akannya. Ini rada aneh nih maknanya 3. Fakarihtumu, maka engkau benci akannya. Nya ini bisa 3. Nya makan, allahma nya daging,
Awil maita atau nya bangkai. Ya. Ya. Bagaimana beliau mengambil 3 makna? Apakah suka oleh salah satu kamu bahwa memakan ia akan daging saudaranya, padahal saudaranya itu mati? Maka engkau membenci akannya memakan. Ya kan? Secara umum begitu pahamnya kan? Maka engkau benci akan memakan saudaramu, apalagi sudah jadi bangkai. Fakarih tumu, engkau benci akannya memakan, atau engkau membenci daging, engkau enggak suka daging itu, bahkan al-maita boleh, engkau benci akan mayat ya. Bisa juga maknanya. Orang juga takut kepada mayat. Itu salah satu kekurangan kita kalau sudah meninggal ya kan. Jangankan orang lain, saudara kita sendiri nggak mau tidur bersama kita kan. Ketika kita udah jadi mayat kan nggak. Segera pengen dibawa ke kuburan. Bisa aja maknanya. Faqad syabbahakallahu bi'akili lahmil maitah. Maka sungguh menyerupakan akan kamu oleh Allah. Menyerupakan akan kamu oleh Allah. Kamu yang suka menggosip orang lain. Diserupakan oleh Allah bi'akili lahmil maitah. Dengan orang yang memakai daging bangkai. Dan parahnya lagi, bangkai itu manusia, bukan bangkai ayam. Bi'akili lahmil maitah, dengan pemakan daging bangkai. Fa fi hadat tashbihi isyaratun, maka dalam ini tasbih itu ada isyarah ila anna aradal insan, wa sungguh kehormatan manusia kadamihi wa lahmih. Kehormatan manusia itu seperti darah dan dagingnya. Ketika kita makan daging orang, ya, dia masih hidup, kita ambil dagingnya, kan sakit dia. Begitu juga ketika orang hidup, kita sebut-sebut kekurangannya, kita omongin dia dari belakang, itu terasa sakit juga. Nah, itu mudah-mudahan maksudnya begitu kan? Sakit, orang terasa sakit. Ya, sakit tak berdarah bahasa kita. Kita diomongin dari belakang, kan sakit, ya, sakitnya parah, nggak berdarah. Kalau dia makan daging kita, sakitnya sakit fisik. Tapi kalau dia ngomongin kita, ngomongin keluarga kita, anak kita, sudah istri kita segala macam, itu sakit tak berdarah. Ini fa fi hadza tashbih, dalam ini tasbih isyaratun, mengisyaratkan ila anna ardal insan, kepada bahwa sungguh kehormatan manusia itu kadamihi, sama seperti darahnya, walahmihi, dagingnya. Li'annal insana yata'allamu qalbuhu min qardil ardi, karena manusia itu tersakitilah oleh hatinya dari dicubit kehormatannya. Min qardil ardi, dicubit kehormatan maknanya kita diomongin orang, sakit hati kita. Sebagaimana badan kita sakit kalau dicubit oleh nyamuk, kalajengking, dan segala macam. Kama yata'allamu jismuhu min qata'il lahmi, sebagaimana pedihlah tubuhnya dari dipotong dagingnya. Fama ajdaraka an tahtaridha minha. Fama ajdaraka, maka betapa layaknya, ta'ajub, fama ajdaraka, maka betapa layaknya engkau antah tadiza, bahwa engkau menghindari minha, dari ghibah. Fama ajdaraka fa anta haqiqun, kamu itu sangat berhak, sangat layak, antah tadiza, bahwa engkau menghindar dari menggosip. Itu beliau cara memaknai ya. Fama ajdara asalnya ta'ajub nih, maaf ala zaidan. Ya. Masya Allah. Sejam. Nah, itulah teman-teman. Masya Allah. Kita lanjutkan. Tengku Yusur. Dikit lagi nih biar nyambung ya. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi la ansafta. Dan menghalangi akanmu dari menggosip kaum muslimin oleh satu perkara. Law tafakkarta fihi, andaikan engkau berpikir padanya perkara, ansafta, sungguh engkau akan insaf dan sadar. Ada perkara yang bisa menghalangi kita dari gosip. Apa itu? Jadi secara umum,
apapun yang kita gosipin orang, biasanya itu ada pada diri kita kan. Kita juga nggak bersih-bersih banget lah. Artinya hari ini orang ada sesuatu kasus menimpa orang lain, bisa saja di waktu yang lain menimpa kita kan. Nah, karena sama-sama manusia berputar, keadaan selalu berputar. Kalau kita membayangkan nggak enak ya diomongin orang kan. Begitu juga orang kalau kita omongin. Nah itu. Kata beliau, wa yamna'uka, bisa menghalangi kamu an ghibatil muslimin, dari menggosip orang muslim. Amrun, oleh satu perkara, lau tafakkarta fi, andaikan engkau berpikir padanya perkara, la ansafta, engkau bisa insaf. Bahwa dianya perkara, antandura fi nafsik, engkau melihat pada dirimu, hal fika aibun zahirun au batinun, adakah pada dirimu itu aib yang zahir, cacat yang zahir, cacat yang kelihatan, au batin, atau cacat batin. Hanya diri kita yang bisa melihat ya. Hal anta muqarifun maksiatan sirran au jaharan, adakah engkau itu muqarifun, yang melakukan, fa'ilun, adakah engkau itu yang melakukan ia akan satu maksiat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Kalau kita masih melakukan hal yang sama, ngapain juga mencela orang lain ketika orang lain ketahuan melakukan maksiat? Nah, kita karena belum ketahuan saja. Kalau kita ketahuan juga sama aja seperti orang lain misal kan. Nauzubillah. Nah itu. Nah, apa ini? Harus diverifikasi. Waktunya habis. Nah. Fa idza arafta dzalik, apabila engkau tahu dzalika ay al-aiba wal maksiyah, apabila engkau tahu akan demikian, artinya aib dan maksiat, min nafsika, dari dirimu, artinya engkau tahu ternyata kamu melakukan hal yang sama, cuma kamu nggak diketahui orang, makanya nggak dicaci maki orang lain udah ketahuan duluan. Fa idza arafta dzalik, bila engkau tahu akan demikian, ail aiba wal maksiyata, akan aib dan maksiat, min nafsika, dari dirimu, fa'lam, maka ketahui olehmu, anna ajzahu, wa sungguh lemahnya ay syakhsal ladzi igtabtahu, wa sungguh lemah orang yang engkau gosip akannya, lemah anit tanazuh, dari membebaskan dirinya, dari membersihkan dirinya, ay tabaudi, dari menjauh, amma ay an syai'in nasabtahu ilaih, dari sesuatu yang engkau nisbahkan akan sesuatu kepadanya. Kemudian demikian orang tadi, ka'ajzika, sama seperti lemahmu dari demikian, wa udruhu. Ya. Jadi jangan kita baca syarah ini, syarah kita jelaskan aja kan. Apabila engkau tahu pada dirimu ada aib tadi, fa'lam anna ajdahu, maka ketahuilah kelemahannya orang yang engkau gosip tadi, kelemahan dari membersihkan diri, dari menjauhkan diri, amma nasabtahu ilaih, dari apa saja yang engkau nisbahkan akannya kepada dia, ka'ajzika, sama seperti lemahmu. Dia melakukan maksiat, kamu melakukan maksiat, cuma dia ketahuan, dia digosipin orang, kamu ikut menggosipin dia. Padahal kamu sama saja, cuma kamu nggak ketahuan. Yakin, taulah kelemahan dia menjauhi dosa tadi sama seperti kelemahanmu. Wa udhruhu ka'udhrika, dan bermula uzurnya. Apa uzurnya? Kasratu uyubihi wa dzunubi, dan banyak dosa aibnya dan dosanya, ka'udhrika, sama seperti uzurmu. Kasrati uyubika wa dzunubika, sama seperti banyaknya aibmu dan dosamu. Nah, kalau kita mau melihat diri kita, mungkin bisa terhindar ya. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika, bila engkau menginginkan bahwa engkau sebutkan akan aib saudaramu, temanmu, fadhkur uyubaka, maka ingat olehmu akan aibmu, cacatmu. Nah, pasti kita punya cacat. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, yubsiru ahadukumul kaza fi aini akhi, yubsiru, melihat oleh salah satu kamu akan kaza, kotoran mata. Apa namanya? Belek. Melihat oleh salah satu kamu akan kotoran mata pada mata salah saudaranya, wala yubsirul jazaa fi aini nafsi, dan tidak melihat ia akan jaza. Jaza itu apa jaza ya? Onta ya, apa jaza itu? Sesuatu yang besar ya. Karena jaza itu istilah untuk lembu ada, untuk kambing ada, untuk onta ada. Wala yubsirul jazaa, dan tidak melihat ia jaza akan benda yang besar, fi aini nafsi, atau sering kita dengar gajah ya, tidak melihat ia akan gajah di mata sendirinya. Kesalahan orang lain sedikit kelihatan, kesalahan diri kita yang besar enggak kelihatan. Bagaimana makna yang bagus?
Yubsiru ahadukumul kaza, melihat oleh salah satu kamu akan kotoran di mata saudaranya. Wala yubsirul jazaa, dan tidak melihat ia akan kerbau pada mata dirinya. Wa kama takrahu anta an tuftadha, sebagaimana engkau benci bahwa engkau dipermalukan. Tuftadha, engkau dipermalukan. Ai tukshafa masawika. Sebagaimana engkau benci bahwa engkau dipermalu, engkau dibuka akan cacatmu, aibmu, kesalahanmu. Wa tuzkara uyubuka, dan engkau disebutkan aibmu bihadrati ghairika, di depan orang lain. Fahuwa syakhsul mu'ta, maka dianya orang yang digosipi tadi juga yakrahu, membenci ia akan demikian. Ai al-fadhihata, membenci ia akan demikian. Demikian fadhihah, dipermalukan. Wa dzikral uyub, disebutkan aibnya. Fa in satartahu, maka jika engkau menutupi akan dia, zalika syakhsi, engkau tutupi akannya, orang yang beraib tadi engkau tutupi, enggak engkau ikut sebarkan. Satarallahu alaika uyubaka, niscaya menutup oleh Allah atasmu akan aibmu. Allah tutup aibmu di dunia dan di akhirat. Wa in fadhahtahu, dan jika engkau mempermalukan akan dia, fadhahta, engkau buka aibnya, sallallahu alaika alsinatan hidadan, niscaya memberi kuasa oleh Allah atasmu akan lidah-lidah yang tajam. Kita menggosipi orang lain, maka akan ada orang lain yang akan menggosipi kita dengan lidahnya yang tajam umpama besi, yang akan mencabik-cabik kehormatan kita. Ya. Itu kah? Wa idza fadhahtahu, bila engkau mempermalukan akan saudaramu, sallatallah, niscaya memberi kuasa oleh Allah atasmu alsinatan, akan lidah-lidah yang lain, hidadan, yang tajam. Maknanya kita menggosipi orang lain, akan ada orang lain yang akan menggosipi kita, bahkan bisa lebih parah. Bagaimana cara membaca hidat? Bikasril ha, hidat. Ya, memberi kuasa oleh Allah atas kamu akan lidah-lidah yang tajam umpama besi, hidat. Yumazziquna ardak, yang akan merobek-robek oleh mereka akan kehormatanmu. Bikasril ain, ardak, kehormatanmu di dunia. Akan ada orang lain yang akan menggosipi kita di dunia. Summa yafdahakallahu fil akhirah, kemudian mempermalukan akan kamu oleh Allah di akhirat, ala ru'usil khalaiki, di atas kepala-kepala makhluk, maknanya di depan khalayak ramai, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat kita bakal viral lagi sebagai pelaku dosa misalkan, kan ngeri. Ya, insyaallah ya. Nah, itulah kitab Marakil Ubudiyah kan. Ini titik di sini. Ini bagus juga di sini. Bagaimana cara nanti di depan ada cara kan? Cara kita membersihkan dari aib. Kan kita banyak aib. Kadang kita nggak bisa melihat kekurangan diri sendiri kan. Kadang kita susah untuk mengetahui kekurangan diri kita. Kita merasa udah paripurna, sempurna. Harus punya guru. Atau punya teman yang teliti, yang suka mengingatkan kita kan. Atau paling kurang kita punya musuh yang jujur. Bagus juga kita belajar dari musuh. Nah, ini ada nanti di depan. Kita dengarkan apa kata musuh. Musuh bilang kamu jelek banget. Oh ya, saya jelek. Kamu bodoh banget. Berarti kita sadar, kita harus belajar lagi kan. Jadi kadang-kadang musuh itu lebih jujur daripada teman. Teman masih ada nggak enaknya. Teman kita mau bilang kita bodoh nggak enak. Kalau musuh kan nggak segan-segan dia. Nah, ini beliau menganjurkan kita belajar dari musuh minimal. Tapi yang paling bagus nanti kita punya guru yang mau mengingatkan kita, atau punya teman yang baik, atau paling kurang kita punya musuh ya. Atau paling kurang kita bergaul nanti ya. Bergaul, jangan suka menyendiri. Kita lihat hal-hal yang orang lakukan menurut kita nggak baik, kurang sopan, ya kita meninggalkannya kan. Bisa juga belajar dari masyarakat umum, bisa. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.